Selamat datang di videoku yang lain. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya dengan klik tombol merah di bawah ini. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak udah bantu aku ngebangun channel ini. Karena channel ini nggak bakalan jadi apa-apa tanpa support dan dukungan dari kalian. Nah, untuk video tentang make up dan vitiligo dan kenapa sih sebenarnya aku memilih make up dibandingkan pengobatan, atau misalkan orang yang komen di video-video sebelumnya tuh kayak ditawarin di sini di sini di sini. Nah, kenapa aku memilih make up? Dan banyak juga pertanyaan dari kalian kayak kenapa sih harus di make up, kenapa harus ditutupkan, kamu bagus tanpa makeup, atau apapun itu yang berhubungan dengan makeup dan eh, apa namanya apa yang aku lakukan gitu. Terus ada juga yang pengen aku cerita sebelum vitiligo ini gitu. Dan bicara tentang makeup dan vitiligo ini, kalian pasti penasaran kayak sejak kapan sih sebenarnya, bukan banyak ada yang bertanya juga sih kayak sejak kapan sih aku pakai makeup, lalu kenapa harus pakai makeup gitu. Dan kita bahas di video ini ya, jadi tonton videonya sampai habis. Oke, sebelum kita ngebahas makeup, aku bakalan ngebahas dulu tentang, karena lagi-lagi banyak orang yang nggak tahu vitiligo ini tuh apa. Masih banyak orang yang nggak tahu vitiligo ini. Apaan sih itu putih-putih kok nular? Putih-putih itu nular, panuan atau apa? Ya aku bakalan jelaskan sedikit secara singkat apa sih sebenarnya vitiligo itu. Nah, oke. Jadi vitiligo ini adalah keadaan kulit di mana kulit kita sudah tidak memproduksi lagi sel melanosit. Jadi sel melanosit yang ada di kulit kita itu udah nggak produksi lagi alias mati. Nah, ini kenapa? Ini karena diserang oleh sel imun yang tidak stabil. Artinya si imun ini tuh bekerja sendiri, dia nggak bisa ngebedain mana sel baik, mana sel jahat, mana virus, mana bakteri gitu. Jadi kayak semuanya tuh dibabat habis. Cara sederhananya tuh kayak gitu. Makanya vitiligo ini katakan termasuk salah satu, kalau misalkan dibilang penyakit ya penyakit autoimun kayak gitu. Nah, dan setiap kasus di vitiligo ini tuh bisa nyerang siapapun, kapanpun, tapi ini tuh kasusnya tuh hampir jarang, jadi jarang terjadi. Dan itu tuh perbandingannya antara 10 banding 1 kayak gitu. Nah, dan kapan sih sebenarnya vitiligo aku ini muncul gitu? Kayak yang pernah aku share sebelumnya di video-video perjalanan vitiligoku gitu. Em, Vitiligo ini tuh muncul di 7 tahun yang lalu, alias pas aku lulus sekolah di 2013. Itu udah mulai muncul-muncul putih-putih kecil ini. Nah, dan anehnya tuh yang ini dia yang termasuk salah satu pertama yang muncul, tapi dia nggak ngelebar gitu, kayak gitu teman-teman. Nah, dan setiap kasus vitiligo ini tuh penyem eh, apa ya, jadi di sini nih, jadi kayak aku bakalan bahas kenapa aku lebih memilih makeup gitu. Jadi vitiligo ini tuh setiap orang dan setiap kasus tuh itu beda-beda. Ada yang sembuh di terapi, ada yang sembuh dengan sendirinya, ada yang udah berobat, udah ngabisin banyak duit, ngabisin hartanya atau apapun, tidak ada perubahan. Ada juga yang dia sudah sembuh, bukan bukan sembuh sih, udah repigmentasi banyak, balik lagi karena
beberapa faktor atau dan beberapa hal dia balik lagi. Jadi ada juga yang kayak gitu. Jadi setiap orang kasusnya tuh beda-beda dan nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Nah, untuk aku sendiri, apakah aku pernah eh apa namanya berobat? Aku tentunya pernah berobat juga gitu. Cuman kayak aku rasa, karena pernah aku baca salah satu artikel yang mengatakan bahwa vitiligo itu adalah perubahan perubahan warna kulit secara secara long term gitu. Jadi lama waktunya buat berubah gitu. Kayak gitu. Entah itu mau repigmentasi atau misalkan jadi putih semua. Kayak gitu. Nah, oke, menariknya mungkin kalian kalau misalkan kalian vitiligo atau misalkan kalian dengan orang dengan vitiligo, kalian tentunya bakalan sibuk mencari kayak obat vitiligo yang ampuh ini nih, kayak gitu. Kalau kalian nonton video ini, kalian gak bakalan nemuin itu karena aku sendiri, aku udah nemuin diri aku sendiri, kayak aku udah nerima vitiligo jadi di aku gitu. Kayak kayak ini tuh suatu hal yang bukan di apa ya, yang terlalu dikhawatirkan gitu. Meskipun kita nggak apa ya, jangan berpasrah gitu aja gitu. Kalian mau berobat ya boleh, silahkan. Kalian mau nerima diri kalian sendiri ya silahkan juga gitu. Nah, alasan aku kenapa aku pakai make up, kita masuk ke video ini nih. Satu, oke, itu secara singkat penjelasan tentang vitiligo kayak gitu. Jadi setiap kasus, setiap orang itu beda-beda, nggak bisa disamaratakan meskipun ada yang sama kayak gitu. Dan kalau kalian mau mencoba, gak ada salahnya gitu. Kalau misalkan kondisi kalian memang benar-benar eh, baik dari segi finansial, dari keuangan kalian baik gitu. Terus di tempat kalian juga memang ada em, klinik tersebut gitu, ataupun kalaupun jauh, pokoknya intinya kalian harus ready, harus siap dengan segala konsekuensinya, entah itu dari segi biaya, dari nanti hasilnya kayak gimana kayak gitu. Nah, kita masuk ke videonya ya. Kita masuk ke pembahasan, sorry, ke pembahasan kenapa aku pakai makeup. Nah, yang pertama pasti ada beberapa yang nanya, sebenarnya sejak kapan sih kamu pakai makeup gitu? Sejak kapan dan kenapa gitu? Aku tuh pakai makeup di awal vitiligo ini muncul. Cuman kalau misalkan jadi sambil di terapi ya ke rumah sakit, ke dokter kulit gitu kan. Aku juga selain itu juga nutupin juga gitu. Nah, kenapa kamu sih, kenapa nutupin gitu? Kenapa ditutup? Ya, pasti aku rasa semua orang yang kena vitiligo itu bakalan tahu alasannya kenapa gitu. Dan gimana ya, orang dengan orang yang tidak merasakan apa yang kita rasakan itu tuh nggak bakalan ngerti. Makanya aku bikin video yang the things only vitiligo will understand. Itu ya benar-benar orang yang dengan vitiligo, yang cuman orang dengan vitiligo yang bakalan paham gitu. Jadi istilahnya kayak kita pakai make up salah, nggak pakai make up juga salah gitu. Jadi kalau aku pribadi sih ya bebas, kalian mau jadi diri kalian kayak gimana juga ya bebas, kalian bisa nentuin di hidup kalian kok. Kalian yang punya kendali, bukan orang lain. Oke, sejak kapan? Nah, dari awal itu tuh muncul pertama kali di sini kayak kecil kayak gini nih, kayak bekas jerawat yang kepocel, terus kemudian muncul di sini. Ya aku pertama kalinya sih nganggapnya itu juga bekas jerawat gitu kan, jadi kayak fine fine aja. Tapi kayak makin lama kok makin ngelebar, dan mulai curiga nih sebenarnya ada apa ini dengan kulitku ini itu. Nah, aku apa namanya aku
periksakan lah, ternyata terus kayak sambil searching kaget dong gitu, kaget. Dan kayak waktu itu tuh kayak tahu aku bakalan kayak gimana, rupa aku bakalan kayak gimana, itu tuh ya takut sih, takut. Semua orang yang dengan vitiligo pasti ngerasain itu, aku percaya gitu. Takut tuh karena kita masih minim pengetahuan tentang vitiligo, terus kayak orang standar orang, aku nggak bakalan bicara, maksudnya bicara bicara realita aja gitu. Standar orang di sini dengan orang, jangankan di sini deh, di luar negeri aja, model terkenal yang eh, Winnie Harlow itu tuh dia juga ngerasain diskriminasi yang sama sebelumnya gitu, kayak diliatin orang-orang, dipandang aneh, dikata-katain, itu juga dialamin. Pasti semua orang vitiligo juga pasti ngalamin itu gitu, termasuk aku sendiri juga ngalamin gitu. Karena kayak mikir aja gitu, vitiligo itu sesuatu yang sebenarnya tidak membahayakan siapapun, tapi karena ya mungkin paham paham di sini bahwa rupa itu mencerminkan diri kita gitu. Jadi ya gitu deh pokoknya, apalagi dengan orang-orang yang rupanya aneh gitu. Oke, itu pertama kali tuh aku udah pakai make up. Jadi cuman bedanya kalau sekarang lebih kompleks, kayak senatural mungkin dan benar-benar full coverage gitu. Kalau misalkan dulu tuh cuman pakai pensil alis doang, ngewarnain yang sebelah sini sama sini, jadi udah gitu. Terus makin lama makin ngelebar, dan kayak kalau pakai pensil alis kan kelihatan banget kan, item-item cemong-cemong kayak gitu. Jadi ya setelah itu aku pakai cobain pakai bedak gitu, jadi biar warnanya sama kayak kulit yang ini gitu. Nah ternyata makin hari makin ngelebar gitu kan. Jadi ya aku tuh harus berpikir gitu, jadi kayak gimana ya caranya supaya aku tetap kelihatan sama kayak orang lain, orang tuh nggak curiga ke ke apa yang terjadi di aku gitu. Karena waktu itu tuh aku kerja di salah satu butik roti, di tempat makanan gitu kan. Kalian bayangin, tempat makanan, terus kita tuh punya sesuatu yang berhubungan dengan kulit gitu, meskipun itu tidak membahayakan, tapi karena asing, jadi kayak gimana ya, overthinking itu muncul gitu di pikiran tuh. Entah itu takut di PHK, takut dilihat customer, ataupun ditakut di, ya intinya macam-macam lah. Pasti kalian juga mungkin sahabat-sahabat vitiligo tuh ngerasain hal yang sama juga gitu. Nah dari situ aku muncul mikir kayak, sesuatu apa sih yang bisa aku lakukan gitu, dari cara gimana supaya ini tuh tertutup gitu tapi kelihatan natural gitu. Dan ini tuh sama sekali tidak ada hubungannya dengan cara bersyukur dan tidak bersyukur gitu. Ya mungkin memang pas pertama-tama tuh kayak menyalahkan diri sendiri, eh malu dengan orang lain. Aku sampai parahnya tuh abis kerja aku tuh nggak mau ketemu sama orang lain, aku mengunci diri aja di kosan gitu. Benar-benar nggak mau ketemu sama siapapun, dan takut gitu ada orang yang tahu keadaanku kayak gimana gitu. Karena ya waktu itu yang namanya pekerjaan tuh penting banget gitu buat kelangsungan hidup aku di sini. Aku tuh tinggal sendiri di sini, ngerantau, dan bener-bener dari nol gitu. Ketika ya kalau misalkan lu nggak kerja, ya gue nggak, ketika gue nggak kerja gitu, ya berarti gue nggak makan gitu. Nggak bisa juga ngandelin orang tua yang sebenarnya mereka juga butuh gitu kan, gitu.
Nah, jadi itu sejak kapan? Jadi sejak dari pertama, dan muncul idenya tuh ketika aku mikir bahwa aku harus nyari sesuatu nih buat eh cara ngakalinnya, cara ngakalinnya kayak gimana, dan kapan ya, dari awal muncul vitiligo ini gitu. Dan kenapa yang tadi aku jelaskan gitu, kalau misalkan vitiligo ini tuh tiap kasus tiap orang tuh beda-beda kayak gitu. Jadi aku memilih ya, aku tetap seperti ini. Kayak misalkan sebenarnya kalau di rumah aku nggak pakai makeup sama sekali kayak gini. Aku udah hampir sebulan nih kerja di rumah kan. Aku bener-bener nggak pakai makeup. Jadi itu emang bener-bener aku pakai makeup tuh kalau misalkan kerja, karena ketemu customer banyak. Aku tuh nggak mau dijadikan salah satu pengecualian di perusahaan kayak gitu. Aku nggak mau aku dipandang spesial. Oh, kok orang kayak gini bisa masuk? Aku nggak mau, karena aku juga pengen nunjukin bahwa aku tuh bisa memenuhi kriteria sesuai perusahaan butuhkan gitu. Dan aku punya kemampuan, walaupun aku kayak gini aku punya kemampuan itu. Yang ketiga, yang ke berapa, itu satu. Yang kedua, kenapa sih pakai make up gitu. Nah, aku pakai make up karena vitiligo yang aku alami ini tuh muncul secara tiba-tiba. Otomatis ketika ID card, KTP ku tuh udah cetak dan mukanya masih yang dulu gitu kan. Terus sekarang tiba mukanya kayak gini. Ketika lu eh cek ID card gitu ke bandara, ke stasiun kereta gitu, bingung gak lo yang butuh-butuh cek lah, kok ini mukanya kayak gini, ini di KTP kayak gini, nyuri atau gimana gitu kan. Nah kayak gitu bisa juga, tapi mungkin tapi ya belum pernah juga sih aku dipersulit kayak gitu. Cuman daripada nanti bakalan terjadi dipersulit kayak gitu, ya mending aku meminimalisir gitu. Toh di toh pakai makeup juga nggak seribet-ribet amat gitu kayak gitu. Jadi dari segi administratif, terus yang ke berapa tadi, yang ketiga itu vitiligo itu sel melanositnya hilang. Sel melanositnya hilang, dan kita butuh pengganti gitu, pengganti sebagai si sel melanosit. Nah mungkin makeup ini karena ada yang mengandung SPF kayak gitu, em, bisa menggantikan itu gitu, walaupun hanya bersifat sementara, seenggaknya sebagai pelindung lah gitu. Walaupun sebenarnya sunscreen juga cuma cukup gitu, sunscreen aja cukup gitu mungkin kayak gitu. Kalau misalkan ada yang lebih apa namanya, berdasarkan sumber atau misalkan ini, silahkan komen di bawah ini ya. Oke, itu tadi administrasi dari segi fungsi juga, fungsional makeup ini tuh. Terus yang ketiga poin besarnya, jadi kayak buat nilai estetik aja gitu ya, seneng aja gitu. Walaupun aku juga kadang seneng kayak gini, tapi mungkin orang akan lebih paham ketika aku pakai make up gitu. Bukan bukan pelontosan kayak gini gitu. Orang bakalan lebih lebih paham ketika aku pakai make up dengan wajah yang rata. Mungkin ya disangkanya, oh pakai 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 make up ya. Ya aku sering 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 jawab gitu kayak, iya kak saya pakai make up gitu, atau iya bu saya pakai make up, kenapa gitu. Paling aku jawab kayak gitu sih. Jadi itu, jadi administrasi, aku nggak mau diperibet karena mukaku beda di KTP sama di aslinya atau di ID card. Aku nggak mau. Kedua, tau lah di sini nggak ribet-ribet kayak gitu. Kedua tuh em, fungsi melanosit yang hilang itu digantikan pakai makeup. Yang sebagai cover pelindung gitu. Yang ketiga itu ya estetik gitu. Jadi kayak orang mungkin akan lebih paham ketika ketika kita pakai make up gitu, ketimbang kita enggak. Ya, dan apa ya istilahnya tuh, yang
ketiga ini tuh estetik tuh kondisional, sesuai kondisi aja gitu. Aku nggak selamanya pakai makeup juga kok, kayak keluar ke warung, ke belanja ke supermarket, atau misalkan memang lagi gak ada kegiatan sama sekali di kerjaan, aku nggak pakai makeup sama sekali kayak gitu. Atau misalkan kecuali main jauh sinar matahari itu aku pakai makeup. Tapi kalau misalkan nggak ada hubungan sama yang tadi, aku nggak pakai makeup. Yang terakhir, untuk teman-teman vitiligo, kalian bisa, istilahnya, kalian bisa jadi apapun yang kalian mau. Kalian bisa berobat, boleh sekalinya, kalau misalkan sekiranya kalian mampu dan berkeinginan, istilahnya pengen repigmentasi lagi, balik lagi warna kulitnya, boleh. Kalaupun kalian tidak beruntung dan kalian belum punya kesempatan buat berobat, gak ada salahnya kok jadi kita yang kayak gini gitu. Gak ada salahnya sama sekali. Kita sama kok, sama kayak yang lain kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian yang mau coba dengan make up juga, silakan, ayo kita explore diri kita tunjukin apa yang kita bisa, segi positifnya apa yang kita bisa dapatkan dari ini gitu. Vitiligo tuh bukan akhir dari segala-galanya. Kalian bisa wujudin value-value kalian asal kalian memang punya value itu gitu. Dan selanjutnya adalah kayak kenapa kalau kalian misalkan cari di channel ini tentang pengobatan lalala, kalian gak bakalan dapetin itu. Aku bakalan kayak aku berusaha lebih ke, ayo kita vitiligo, kita sama kayak yang lain. Kalian bisa jadi diri kalian sendiri, kalian bisa pakai make up, kalian bisa nunjukin kalian siapa, diri kalian siapa gitu. Itu kalian bisa gitu, kayak gitu. Dan selama ini tuh kita selalu sembunyi, takut orang lain tahu, bingung ketika orang lain ditanya kayak gitu. Ya ketika kita nggak nerima diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa menerima kita? Dan ketika orang lain menolak kita hanya karena kita jadi diri kita sendiri, kita yang menang. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, pelajari dan temukan apa yang sebenarnya ada di diri kalian. Jangan ngerasa down atas vitiligo ini. Justru malah vitiligo ini tuh bakalan ngebuka mata kalian dengan jelas siapa orang yang benar-benar tulus, siapa orang-orang yang dengan yang benar-benar support kita, siapa orang-orang yang benar-benar ngejatuhin kita. Itu tuh bakalan kelihatan banget, jelas banget kayak gitu. Dan kalian sama indahnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling indah. Gak ada sesuatu yang harus ditakuti tentang vitiligo ini. Dan satu lagi ini bener ya, janji ini yang terakhir. Satu lagi, karena aku udah ngomong banyak banget. Hindari stres sebisa mungkin kalian hindari stres, karena stres ini yang memicu vitiligo ini tuh makin cepat ngelebar. Kalian berobat berjuta-juta, bahkan udah ngabisin berapa puluh juta gitu istilahnya, dan berusaha sudah dari mana-mana dan tetap hasilnya nol. Kalau kalian stres itu percuma. Jadi tetap semangat, tetap gembira, kenali diri kalian, ciptakan ciptakan sesuatu yang membuat kalian, oh iya ini diri saya yang sekarang gitu, diri saya yang sekarang. Karena warna kulit boleh hilang, tapi jangan sampai diri kalian ikutan hilang juga. Dadah.